Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang ini ya, tentang duduknya sini aja nggak apa-apa, di sini. Nah gitu nggak apa-apa. Membahas tentang gangguan balita ya, gangguan balita. Jiwa. Gangguan balita dulu. Oh iya. Ini yang lagi muncul di laptop ini balita dulu nih. Nanti kita masalah kejiwaan. Ya. Dari balita ke anak-anak juga ada masalah kejiwaan juga kan? Iya. Ya. Kalau penyakit anak-anak apa aja tuh? Flek. Flek. Apa lagi? Hiperaktif. Hiperaktif. Apa lagi? Gangguan bicara. Gangguan bicara. Speed delay. Terus apa lagi? Jalan lama. Jalan lama. Terus apa lagi? Jadi intinya palsi. Tumbuh kembang. Ya, intinya tumbuh kembang, mau itu jalannya, ya, mau itu bicaranya, mau itu interaksinya dengan yang lainnya. Itu kan tumbuh kembang. Nanti gini. Kan kalau lihat dari Al-Qur'an fi ahsani taqwim. Ya. Diciptakan secara sempurna ya. Iya, tapi pelahir kok cacat gitu. Ya enggak? Iya. Ya, kesempurnaan itu dalam hal apa? Itu kan ya, dalam hal apa? Kesempurnaan itu karena dia insan. Dia sempurna daripada yang lainnya, beda dengan hewan, beda dengan jin, beda dengan malaikat gitu. Kesempurnaannya di sana. Jadi ada jasad, ada ruh, dan ruhnya pun dititipkan dua, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kalau secara din ya. Kemudian kesempurnaan dalam arti apa yang dijanjikan dalam Al-Qur'an itu kan kesempurnaan karena dia itu walaupun dia ciptakan jadi seorang basor, nantinya dia akan jadi insan gitu kan. Itu nanti kita bahas. Tapi hari ini kita bahas tentang kok ada anak cacat katanya dalam agama kita ciptakan sempurna gitu. Ya sempurna dalam hal apa dulu gitu kan. Ada juga yang fisiknya dia kurang tapi sebenarnya punya kelebihan. Ya. Kurang tapi dia punya kelebihan. Nah, kelebihan itu yang ditutupi dengan kekurangan. Ya. Bukan kekurangan yang ditutupi oleh kelebihan. Ya. Nanti munafik malah. Tapi kelebihan ditutupi oleh kekurangan. Nah, ini kita kembali tadi tentang masalah-masalah tentang tumbuh kembang anak. Di sana ada speed delay misalnya. Apa itu speed delay? Lambat bicara. Lambat bicara. Kemudian ada yang juga autis. Ya, autis itu apa? Ya, nanti ada Down syndrome. Ya, ada. Down syndrome beda. Ya beda lagi. Apalagi tuh? Jadi itu sebenarnya kita permainannya apa? Penelitian kita di mana? Jadi itu antara dia tersumbat energinya atau tersumbat materinya, gitu. Nah, seperti itu tuh kasus hidrosefalus, itu tersumbat materi. Ya kalau autis tersumbat energi. Apa lagi? Kalau hiperaktif itu kelebihan energi. Ya, apa lagi? Jadi pokoknya tidak jauh-jauh dari masalah itu. Dan begitu juga ketika kita melihat falsafah penyakit pada orang dewasa. Jadi ketika dia akumulasi stagnan baik materi maupun energi, maka jadi penyakit. Dan anak yang baru lahir kemudian ada berbagai macam permasalahan, itu juga stagnan daripada baik materi dalam tubuhnya maupun energi dalam tubuhnya. Contoh kebanyakan, misalnya autis itu kebanyakan itu adalah sumbatan materi, sumbatan energi yang tersumbat oleh materi. Ya, sumbatan energi neuron, ya, tumbuh kembang neuron itu tersumbat oleh materi. Materi apa? Materi lendir yang berlebih yang menyumbat di areal jalur energi. Makanya ketika anak autis itu diakupuntur, itu cepat sekali sembuh. Nah, akupunturnya di mana? Itu nanti kita belajar tentang titik neuronnya nanti. Gitu. Titik neuronnya. Kemudian speed delay, terlambat bicara. Coba kalau kita lagi terapi anak-anak yang terlambat bicara, ketika kita totok bagian bagian belakang di telinga ini, dia akan muntah atau batuk kemudian muntah. Nah, itu menandakan apa? Sumbatan lendir. Nah, ini yang jadi kadang tidak dipahami oleh orang tua kita. Ketika anaknya tumbuh kembangnya kurang bagus,
dia sering dikasih minuman-minuman yang mengandung gula. Ya, bahkan bukan cuma gula, tapi tepung plus gula. Itu menghasilkan lendir. Menghasilkan lendir. Bahkan ketika asupan manis, terus lendirnya makin kental. Makanya si anak tidak sembuh-sembuh. Nggak selesai-selesai. Kadang kita tertipu dengan minuman-minuman yang mengatasnamakan susu, padahal itu tepung. Kita kasih susu anak-anak kita dan susu-susu murah, 2.000, 3.000 gitu ya. Iya, satu kotak gitu kan ya. Misalnya kotak-kotak yang lain gitu. Ternyata itu tepung. Akhirnya menyumbat. Ada juga anak yang kalau misalnya gampang panas, kemudian dia step gitu. Itu juga sumbatan lendir lagi. Ya. Nanti itu satu, sumbatan lendir. Kemudian ada juga yang karena kekeringan. Kurang asupan cairan ke dalam tubuhnya, diakibatkan karena pola makan yang menghabiskan cairan. Apa tuh? Minuman manis juga bisa. Minuman manis ketika berlebih pun dia akan panas. Ketika panas itu akan menghabiskan cairan tubuh. Dan itu menjadi anak-anak kita jadi bermasalah. Nah ini anaknya kita pengen sembuh, tapi makanannya kita tidak tahu masalahnya. Yang menjadikan anak kita itu jadi bermasalah. Apa yang harus ditunjang? Ya tunjang pertama ya energi dan nutrisi. Energinya untuk anak-anak yang dibutuhkan apa? Tumbuh kembangnya. Dari apa? Dari sayur-sayuran. Nah, mulai dewasa baru masuk protein. Ya. Ya kalau dulu, kenapa anak-anak dulu itu sering dikasih pisang tuh? Pisang campur nasi diulek gitu. Pertama kenyang. Keduanya kalium. Kalium bertemu karbohidrat, ya itu akan melancar pencernaan. Ya sebenarnya intinya intinya tumbuh kembang itu baik atau tidak lihat dari pencernaan anak kita. Kalau anak kita misalnya EE-nya bisa 2 kali sehari gitu ya, itu bagus. Kalau 2 kali bagus. Iya 2 kali itu bagus kalau anak-anak kita itu cepat gitu, prosesnya cepat karena dia putus percepatan pertumbuhan. Nah, kalau kita tidak punya kalium ya susah EE. Kalau lebih dari 2 kali? Lebih dari 2 kali ya kalau 3 kali masih aman, tapi kalau 5 kali kesana berarti mencret. Gitu. 5 kali kesana ya kurus nanti badannya. Jadi BAB 2 kali atau 1 sampai 2 kali itu memperlihatkan kalau pencernaan bagus. Tapi ketika BAB-nya sering lebih dari 5 kali berarti dia dehidrasi. Atau dia sering kencing dalam waktu 2 jam 3 jam kencing berarti dia juga dehidrasi. Nah ini jadi masalah. Jadi kalau enak kita pengen tumbuh kembangnya bagus ya nutrisinya pertama sayuran, keduanya kalium. Kaliumnya dari apa? Dari pisang. Kayak monyet dong. Monyet sehat-sehat tuh. Enggak mencret ya Bu? Ya enggak mencret lah. Kan ditambahin dulu itu kan tambahin karbohidrat diaduk jadi satu. Kalau pisangnya aja gini. Pisangnya aja enggak. Itu kan tergantung. Ada yang dikasih pisang kemudian kembung. Itu kan pertama adaptasi mungkin. Ya adaptasi. Ya tapi kan kalau dalam konsep Islam itu kan 2 tahun dikasih ASI. ASInya vulkan. Berarti yang makan sayurannya siapa? Ibunya. Iya baru 1 tahun udah diajak jajanannya macam-macam. Ya step lah. Ya kan? Ketika minuman mengandung gula, otomatis dia akan kekeringan cairan. Jadi step panas. Coba banyak gula, panas, cairan berkurang, infeksi. Infeksi tidak bisa mengalirkan energi, kelemahan fungsi, akhirnya step, kejang, ya enggak? Kemudian dikasih obat untuk saraf itu membangkit kembali, itu kan hanya sementara. Habis itu jajan lagi, step lagi. Bukan karena kesalahan obatnya nggak sampai-sampai, tapi makanannya yang tidak menjamin si anak itu sehat. Nah, nanti terapinya bagaimana? Terapinya ya kita selain dari mengondisikan tadi kekurangan sayuran, serat dan kalium tadi, kita juga membuka saraf-saraf yang berhubungan dengan energi. Nah, anak kecil energinya di mana sih? Anak kecil energinya di mana? Di tangan? Enggak. Kaki? Bukan. Di punggung. Punggungnya anak kecil itu asal sering diraba dari atas ke bawah, diurut dari atas ke bawah, kemudian ke samping tidak ada penekanan, hanya dengan pengurutan lembut itu juga sembuh. Iya, masalahnya di sana. Termasuk kayak dahak gitu ya? Hah? Termasuk kayak dahak itu. Iya. Ya kalau orang bilang mau flek. Iya flek lah itu. Itu kan flek itu kan berarti udah kelebihan tadi. Sumber penyakit di anak balita kita itu adalah lendir. Gitu. Mau autisnya
mau speed delay-nya, mau tumbuh kembang yang lainnya, itu kebanyakan sumbatan lendir. Itu yang pertama. Yang kedua itu kering, karena asupan makanan yang mengeringkan cairan tubuh. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ketika menuntun kita sebagai terapis menuntun anak-anak untuk bangkit, jadi dari dia itu tumbuh kembangnya lambat menjadi cepat, adalah bukan cuma anaknya aja kita terapi, tapi arahkan orang tuanya dalam memberi makanannya, asupan makanannya. Ya. Coba apa lagi coba masalah-masalah di anak balita itu. Ya, seperti itu. Kasus-kasus anak-anak yang sering saya kasih nutrisi sayuran tuh, itu cepat sembuh itu. Rata-rata cepat sembuh yang konsumnya rutin itu. Yang autis, ya, yang speed delay itu alhamdulillah sih. Hampir semuanya yang dikasih nutrisi sayuran dan buah-buahan jadikan satu, itu yang satu botol itu yang mark itu alhamdulillah banyak yang sembuh. Ya, barakallahu fi. Ini adalah sedikit pengetahuan kita tentang masalah tumbuh kembang balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.